Baik, selamat siang buat teman-teman semua. Sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Kami dari kelompok satu dengan saya Riyandi Putra sebagai moderator. Kemudian ada Ibu Margareta, kemudian ada Bapak Yono, kemudian ada Bapak Ahmad Adnan, Bapak Muhammad Imansyah, dan yang terakhir ada Bapak Surya. Pada kesempatan hari ini, siang hari ini, kami ingin mempresentasikan terkait dengan Undang-Undang PLP nomor 23 tahun 2022 dengan ketentuan umum sebagai dasar asas dan tujuan dengan dosen pengampu yaitu Ibu Dr. Haja Rizda Fadila SPC MPC Psikolog. Untuk slide pertama akan dibaca oleh Ibu Margareta. Pada Ibu Margareta kami persilakan dengan segala hormat. Baik, terima kasih Pak Rian. Yang pertama ada Undang-Undang PLP nomor 23 tahun 2022, merupakan undang-undang tentang pendidikan layanan psikologi di Indonesia. Tujuan dari undang-undang ini adalah untuk memastikan adanya pengaturan yang jelas mengenai pendidikan dan profesi psikologi, sehingga dapat meningkatkan kualitas layanan psikologi di berbagai faktor, seperti pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan. Next, Pak. Nah, untuk Undang-Undang PLP 32 terbagi menjadi yang pertama ketentuan umum, yang kedua dasar asas, yang ketiga tujuan. Next, Pak. Ketentuan umumnya terbagi menjadi 12 bagian. Yang pertama ada psikologi, yang kedua pendidikan, yang ketiga layanan psikologi, yang keempat standar layanan, yang kelima sertifikat profesi psikolog, yang keenam registrasi, yang ketujuh surat tanda registrasi, yang kedelapan surat izin layanan psikologi, yang kesembilan psikolog, yang kesepuluh klien, yang ke-11 pemerintah pusat, yang ke-12 pemerintah. Untuk penjelasannya lebih detail, yang pertama ada psikologi. Psikologi berasal dari bahasa Yunani atau Pisces yang artinya jiwa dan logos, yang artinya ilmu pengetahuan. Secara etimologi, psikologi artinya ilmu yang mempelajari tentang jiwa, baik mengenai macam-macam gejalanya, prosesnya, maupun latar belakangnya. Yang selanjutnya, namun jiwa merupakan sebuah objek kajian yang abstrak yang sulit untuk dideskripsikan secara objektif dan tidak dapat diamati dan diukur secara ilmiah. Psikologi kemudian tidak lagi dimaknai sebagai ilmu tentang jiwa, melainkan ilmu yang mempelajari tentang perilaku manusia dan proses mental yang melatar belakanginya. Next, Pak. Yang kedua, mengenai pendidikan psikologi. Kata pendidikan berasal dari bahasa Yunani yaitu pedagogi. Artinya, etimologi kata pedagogi adalah pais yang artinya anak, dan again yang terjemahannya adalah bimbing. Jadi terjemahan dari kata pedagogi berarti bimbingan yang diberikan kepada anak. Pendidikan psikologi adalah usaha sadar dan terencana dalam pendidikan formal yang terdiri atas pendidikan akademik dan pendidikan profesi pada jenjang pendidikan tinggi yang program studinya kompetensi di bidang psikologi. Ini menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 mengenai penjelasan dari pendidikan psikologi. Selanjutnya, pendidikan atau ilmuwan psikologi menyusun program pendidikan dan atau pelatihan berdasarkan teori dan bukti-bukti ilmiah dan berorientasi pada kesejahteraan peserta pendidik dan atau pelatihan. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, untuk slide selanjutnya akan disampaikan oleh Bapak Yono. Kepada Bapak Yono dipersilakan. Oke, terima kasih Pak Riyandi. Selamat siang rekan-rekan semuanya. Jadi di bagian selanjutnya itu adalah layanan psikologi. Layanan psikologi adalah segala aktivitas pemberian jasa dan praktik psikologi yang memerlukan kompetensi sebagai psikolog dalam rangka tindakan promotif, preventif, kuratif,
rehabilitatif, dan atau paliatif, yang bertujuan untuk mengembangkan potensi diri dan peningkatan kesejahteraan psikologis. Layanan psikologis juga merupakan aspek penting dalam profesi psikologi, yang bertujuan untuk membantu individu dalam mengatasi berbagai permasalahan psikologis. Menurut Martin, layanan psikologis tidak hanya bertujuan untuk mengatasi gangguan mental, tetapi juga untuk meningkatkan kesejahteraan individu melalui pendekatan psikologi yang positif. Boleh tolong dilanjut, Pak Riyandi? Oke. Di bagian keempat itu ada poin standar layanan. Jadi, standar layanan adalah kriteria yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan layanan dan acuan penilaian kualitas layanan untuk mewujudkan layanan psikologi secara profesional. Surat izin psikologi yang selanjutnya disingkat SILP adalah bukti tertulis pemberian kewenangan kepada psikolog untuk memberikan layanan psikologi menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022. Poin yang kelima yaitu sertifikat bagi profesi psikologi. Sertifikat profesi adalah surat tanda pengakuan pemenuhan kompetensi di bidang psikologi yang diberikan kepada lulusan pendidikan profesi. Sertifikat profesi bertujuan untuk menjamin kualitas layanan psikologi yang diberikan kepada masyarakat. Dengan adanya sertifikat, diharapkan praktek psikologi dapat lebih terstandarisasi, profesional, dan sesuai dengan kode etik serta kompetensi yang diharapkan dalam bidang ini, serta memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat agar hanya psikolog yang kompetenlah yang dapat memberikan layanan psikologi, sehingga penggunaan dalam psikologi. Alternatif atau hukum bagi psikolog yang melakukan praktik tanpa memiliki sertifikat ini. Boleh tolong dilanjut, Pak Riyandi? Poin yang keenam yaitu registrasi. Registrasi adalah pencatatan resmi bagi psikolog yang telah memiliki sertifikat profesi. Pencatatan ini mencakup mendapat sertifikat profesi dan izin untuk memberikan layanan psikologi sesuai dengan ini, jaga kualitas layanan psikologi perlindungan kepada masyarakat, serta memastikan bahwa psikolog praktik adalah yang terverifikasi. Boleh Pak, tolong dilanjut slide-nya. Oke, poin yang ketujuh itu adalah surat tanda registrasi atau STR. STR ini adalah bukti tertulis yang diberikan kepada psikolog yang telah terregistrasi. STR ini merupakan tanda bahwa psikolog tersebut telah memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan oleh negara dan berhak untuk melakukan praktek psikologi. Demikian bagian presentasi saya kembalikan ke moderator, Pak Rian. Baik, terima kasih buat Pak Yono untuk presentasinya. Selanjutnya disampaikan oleh Bapak Surya Andika. Pada Bapak, silakan. Baik, terima kasih. Selanjutnya yaitu surat izin layanan psikologi. Surat izin layanan psikologi yang biasa disingkat SILP ya, adalah bukti tertulis pemberian kewenangan kepada psikolog untuk memberikan layanan psikologi. Izin ini dikeluarkan oleh otoritas yang berwenang, biasanya oleh instansi pemerintah terkait ya atau lembaga yang telah mendapat khusus dalam hal ini. Surat ini menjamin bahwa psikolog atau lembaga yang memberikan layanan telah memenuhi semua persyaratan dan kompetensi yang ditetapkan oleh negara, serta mematuhi etika dan standar profesional yang berlaku. Surat ini juga memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat yang menerima layanan psikologi. Kemudian, psikolog. Psikolog adalah seseorang yang telah menyelesaikan program pendidikan profesi psikologi, baik di dalam maupun di luar negeri yang diakui secara sah oleh pemerintah pusat. Profesi psikolog di Indonesia terbagi atas dua jenis, yaitu ilmuwan psikologi dan psikolog. Kedua profesi ini dinaungi oleh Himpunan Psikologi Indonesia atau HIMSI, yang mengatur layanan yang dapat diberikan oleh kedua profesi tersebut. Dalam praktiknya, kedua profesi ini memiliki landasan ataupun kode etik. Gitu.
Kode etik profesi merupakan bagian yang tidak terpisah dari profesi psikologi. Dengan adanya kode etik ini menjadikan individu yang memberikan layanan psikologi menjadi terarah dan menimbulkan rasa harus berhati-hati dalam bertindak agar tidak melanggar kode etik yang telah ditetapkan. Bagas Rahmatullah 2023. Selanjutnya yaitu klien. Klien adalah individu, kelompok atau komunitas dan atau lembaga atau orang yang menerima layanan psikologi. Klien bisa berasal, sorry, ya, klien bisa berasal dari berbagai latar belakang dan usia, seperti individu, pasangan, keluarga, kelompok, atau bahkan organisasi yang membutuhkan bantuan profesional di bidang psikologi. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 menekankan pentingnya perlindungan terhadap klien dengan menjamin hak-hak mereka seperti kerahasiaan, kejelasan informasi, serta layanan yang profesional dan sesuai dengan standar etika. Pada saat yang sama, klien juga memiliki kewajiban untuk berpartisipasi aktif dan memberikan informasi yang jujur selama proses layanan psikologi. Seperti itu. Lanjut, itu pemerintah pusat. Pemerintah pusat yaitu adalah pemerintah, salah satu lembaga yang memiliki peran yang sangat penting dalam pengaturan pengawasan dan pengembangan layanan psikologi di seluruh wilayah Indonesia. Pemerintah pusat bertanggung jawab atas standarisasi kebijakan nasional dan koordinasi antar lembaga untuk memastikan bahwa layanan psikologi yang diberikan di Indonesia memenuhi standar yang ditetapkan. Oke, kemudian lanjut itu pemerintah daerah. Pemerintah daerah ini memiliki peran penting dalam penyelenggaraan dan pengawasan layanan psikologi di tingkat daerah. Pemerintah daerah ini di sini merujuk pada instansi pemerintah yang ada di tingkat provinsi, kabupaten, atau kota yang memiliki tanggung jawab untuk mengatur, mengawasi, serta memastikan kualitas layanan psikologi di wilayahnya. Terima kasih, Pak Yandi. Baik, terima kasih buat Pak Suryandika. Selanjutnya slide akan disampaikan oleh Bapak Imansyah. Pada Bapak kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Riyandi. Oke, baik. Yang selanjutnya itu dasar, asas, dan tujuan. Pendidikan psikologi diselenggarakan berdasarkan Pancasila. Yang pertama, dasar pendidikan psikologis dan layanan psikologis. Kedua, dasar pendidikan psikologis dan layanan psikologis. Yang ketiga, tujuan pendidikan psikologis dan layanan psikologis. Selanjutnya, Pak. Pertama itu dasar pendidikan psikologis dan layanan psikologis. Pendidikan psikologi merupakan dasar utama dalam pembentukan kompetensi seorang psikolog. Pendidikan psikologi bertujuan untuk membekali individu dengan pengetahuan, keterampilan, serta nilai-nilai etika yang dibutuhkan dalam praktik psikologi. Layanan psikologis adalah aspek penting dalam profesi psikologi yang bertujuan untuk membantu individu dalam mengatasi berbagai masalah mental, emosional, dan perilaku. Layanan psikologi dapat mencakup asesmen psikologis, intervensi psikologis, konsultasi, serta pelatihan untuk meningkatkan kesejahteraan mental individu maupun kelompok. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022, pendidikan psikologi dan layanan psikologis harus berdasarkan Pancasila. Pendidikan psikologi juga harus memastikan bahwa calon psikolog memiliki kemampuan analisis yang tajam, keterampilan interpersonal yang baik, serta pemahaman yang dalam mengenai kode etik profesi. Kedua itu ada asas pendidikan psikologis dan layanan psikologis. Asas pendidikan psikologis merupakan prinsip yang mendasar penyelenggara pendidikan dalam bidang psikologi. Beberapa asas yang diterapkan dalam pendidikan psikologi meliputi asas keilmuan, asas profesionalisme, dan asas kemanusiaan. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022, asas pendidikan psikologis harus berdasarkan kebenaran ilmiah, penalaran, kejujuran, keadilan, manfaat, kebijakan, tanggung jawab, kebinekaan, dan keterjangkauan. Sedangkan layanan psikologis diselenggarakan berasaskan etika, profesionalitas, non-diskriminasi, manfaat, kepedulian, kerahasiaan, dan pemberdayaan. Yang tiga, tujuan pendidikan psikologis dan layanan psikologis.
Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022, pendidikan psikologi dan layanan psikologi bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan psikologi dan layanan psikologi, meningkatkan daya saing sumber daya manusia dan kesejahteraan psikologis masyarakat, dan memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada psikolog, klien, dan masyarakat. Layanan psikologis merupakan tujuan untuk membantu individu mengatasi permasalahan psikologis yang mereka alami, baik dalam ranah pribadi, sosial, maupun profesional. Layanan ini berorientasi pada peningkatan kualitas hidup individu dengan memberikan dukungan psikologis yang berbasis pada pendekatan ilmiah. Baik, untuk studi kasus yang pertama itu ada kasus Otto menyatakan saksi ahli psikologi langgar kode etik. Pada kasus Jessica Kuolo Wongso, berdasarkan hukum yang berlaku, menurut Otto Hasibuan, psikolog tidak diperbolehkan mengungkapkan rahasia pengguna layanan psikologinya di depan umum. Karena itulah, pengacara terdakwa Jessica Kumala Wongso itu menyatakan bahwa tindakan saksi ahli psikologi yang menguak rahasia kliennya dalam sidang perkara pembunuhan Wayan Mirna Salihin merupakan bentuk pelanggaran kode etik. Oke, baik. Selanjutnya, saya kembalikan ke Pak Riyandi. Baik, terima kasih Bapak Muhammad Imansyah. Selanjutnya akan disampaikan oleh Bapak Adnan. Dipersilahkan. Terima kasih kepada Bapak Riyandi selaku moderator pada hari ini. Di sini kita melanjutkan maka saksi ahli psikolog melanggar kode dan poin kedua bagaimana dalam konteks persidangan. Di poin pertama, bagi melanggar kode etik profesi tetap dalam konteks persidangan, namun dapat diadaptasi secara hati-hati apabila permintaan resmi dari pengadilan dengan memperhatikan prinsip kerahasiaan, perlindungan klien, dan batas profesional. Penjelasannya, konteks persidangan memang bisa menjadi pengecualian apabila psikolog dipanggil sebagai saksi ahli oleh pengadilan, tetapi tetap harus dibatasi pada informasi yang relevan dan dengan izin atau otoritasi formal. Psikolog sebaiknya hanya memberikan pendapat ilmiah profesional berdasarkan data objektif tanpa membuka detail yang merugikan klien secara pribadi atau dan hukum berjalan berdampingan. Informasi harus perintah resmi dari hakim dan bukan atas pribadi atau tekanan eksternal. Lanjut Bang Dendi. Di poin kedua, bagaimana penafsiran kode etik profesi dalam konteks persidangan? Ya, secara etika profesi psikologi, pengungkapan informasi rahasia klien dalam sidang terbuka tanpa izin eksplisit dari klien adalah bentuk pelanggaran kerahasiaan. Kode etik psikologi di Indonesia menyatakan bahwa psikolog wajib terhadap klien atau diwajibkan oleh hukum. Dalam kasus ini, bila psikolog tidak mendapat persetujuan tertulis dari Jessica Wongso dan tetap mengungkap informasi yang bersifat pribadi atau hasil asesmen psikologis, maka itu melanggar prinsip kerahasiaan. Meskipun berada di dalam proses hukum, psikolog tetap terikat pada etika profesi dan harus bersikap hati-hati terhadap informasi yang dibuka di ruang publik. Lanjut Bang. Kesimpulan, Undang-Undang PLP Nomor 23 Tahun 2022 bertujuan untuk mewujudkan layanan psikologi yang profesional, berkualitas, dan dapat diakses oleh seluruh masyarakat Indonesia. Dengan mengatur kompetensi dan verifikasi bagi psikolog, serta menyediakan perlindungan bagi klien. Dengan dasar hukum yang kuat, asas yang berfokus pada kesejahteraan klien, dan tujuan yang mencakup peningkatan kualitas layanan, undang-undang ini menjadi pedoman penting dalam mengatur praktik psikolog di Indonesia. Terima kasih, saya kembali kepada moderator. Baik, terima kasih buat Bapak Adnan.
yang sudah menyampaikan slide terakhirnya. Demikian dari kelompok 1 terkait dengan presentasi yang berkaitan dengan Undang-Undang PLP nomor 23 tahun 2022. Untuk selanjutnya kita buka sharing tanya jawab terkait dengan materi yang sudah kami sampaikan. Kami ucapkan terima kasih.